Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Evita Larasati, NIM 1912117. Saya dari kelas PAI 5A dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelompok 11 dengan judul Pengembangan Komponen Evaluasi dalam Kurikulum. A. Pengertian evaluasi. Menurut Muhammad Chabib Toha, beliau mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. B. Fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Fungsi evaluasi, menurut Rina Febriana, secara rinci, fungsi evaluasi dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 4 fungsi berikut. 1. Untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. 3. Untuk keperluan bimbingan dan konseling, BK. 4. Untuk mengetahui berbagai keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Peran evaluasi. Peran umum evaluasi adalah menilai hasil belajar siswa. Penilaian ini dilakukan melalui asesmen prestasi siswa sebagai pertimbangan bagi pengambil keputusan tentang kurikulum, pembelajaran, dan siswa. Tujuan evaluasi. Menurut Rina Febriana, tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan kurikuler. Kemudian, manfaat evaluasi. Menurut Mahirah, secara lebih khusus, evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti siswa, guru, dan kepala sekolah. 1. Bagi siswa, yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, memuaskan atau tidak memuaskan. 2. Bagi guru, yaitu mendeteksi siswa yang telah dan belum menguasai tujuan, melanjutkan remedial atau pengayaan, ketepatan materi yang diberikan, jenis lingkup, tingkat kesulitan, dan ketetapan metode yang digunakan. 3. Bagi sekolah, yaitu hasil belajar, cermin kualitas sekolah, untuk membuat program sekolah dan pemenuhan standar. C. Jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis untuk melakukan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik berdasarkan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 yaitu 1. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. 2. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. 3. Ulangan tengah semester adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. 4. Ulangan akhir semester adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di semester. 5. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. 6. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. 7. Ujian nasional yang disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu. D. Teknik dan instrumen penilaian. Penilaian dapat dilakukan melalui 1. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja. 2. Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. 3. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok.
4. Inventory merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis. 5. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi, hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang terkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. 6. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. 7. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.